Pak Sekda, bisa nggak aturan itu membayarkan dari pemerintah setelah bayarkan bulan ini kira-kira dengan aturan yang berlaku, Pak? Terima kasih. Jadi pertama saya ingin memperjelas dulu ya tentang terkait anggaran. Ya tadi memang secara dokumen bahwa pembayaran gaji sesuai dengan jumlah anggaran bulan itu telah disahkan di DPA, telah disahkan di KPK. Lalu juga, tapi juga perlu kita ketahui bahwa kondisi keuangan kita kan defisit, ya, defisit. Artinya kita punya hutang. Artinya kalau kita punya hutang, maka kewajiban yang sudah kita sahkan di DPR itu tetap terkendala. Saya kemarin sudah sampaikan informasi bahwa kalau misalnya ada honor tahun ini tidak terbayar 2 bulan, maka itu akan menjadi piutang di tahun depan. Nah, sementara kita mengesahkan anggaran itu tahun depan itu tetap 12 bulan. Nah, artinya ini adalah ketunggak 2 bulan. Nah, kita membayar beban itu 14 bulan untuk tahun depan. Tapi yang disahkan di anggaran itu tetap 12 bulan. Nah, tentu apabila kita bayarkan, ini berefek kepada beban lebih bulan. Dan itu risiko. Nah, begitu juga hal-hal lain. Ya, hal-hal lain. Nah, maka kemarin saya sampaikan kepada tenaga honor, selama kita ini masih posisi defisit, maka keadaan ini tidak akan bisa kita kendalikan dan tetap seperti ini saja. Tetap ini saja. Nah, oleh karena itu, apa langkah ke depan? Nah, ini yang harus kita cari konsep bagaimana format anggaran 2024 itu bisa distabilkan dengan kondisi beban utang yang ada. Nah, ini yang harus kita bicarakan dengan pihak DPR supaya tidak terulang apa yang terjadi pada saat ini. Nah, beban utang ini tentu yang akan kita pakai uang 2004. Uang 2004 itu akan dibayar ke utang. Ini akan terganggu juga perjalanan di tahun 2025. Itu salah satu risiko yang tidak bisa kita hindari tentang posisi keuangan. Nah, terkait menyangkut dengan apakah ini nanti dibayar di 2024, kan gitu kan? Dalam mekanisme keuangan kita nanti akan duduk seluruh SKPK dan kita semuanya men-track dari masing-masing SKPK itu jumlah hutang-hutang di masing SKPK, baik itu honor, paket yang belum dibayar, dan ini akan menjadi jumlah utang yang akan dikumpul nanti di SKPK. Inilah yang akan menjadi beban 2024. Nah, kalau kemarin kita punya beban utang 100 sekian puluh miliar, ya kita lihat untuk tahun ini berapa ratus miliar lagi utang kita yang akan juga menjadi beban di 2024. Tetap apapun konsep dan strategi kita, selama utang ini masih membayangi tahun 2024, pasti akan kejadiannya sama dengan tahun kita. Nah, maka solusinya tentu kita bagaimana mengurangi beban utang ini supaya upaya menyehatkan anggaran 2024 dan selanjutnya itu bisa terlaksana. Nah, terkait apakah ini akan nanti menjadi utang, tentu ini ada mekanisme dan aturan. Karena seluruh rekap utang yang ada di SKPK tahun ini akan kita kumpul, baik itu honor, paket dan segalanya, dan nanti akan kita serahkan kepada inspektorat untuk mereview, sehingga hasil review itu akan menjadi utang daerah dan nanti akan dikeluarkan perubahan utang. Setelah perubahan itu keluar, maka kita digunakan untuk mengeksekusi, membayar sesuai dengan keadaan keuangan yang tersedia. Nah, jadi seperti itu. Oke, begini Pak Sekda. Kita di sini bukan sedang membahas anggaran ke depan. Kita duduk di sini ini bagaimana mencari solusi, menyelesaikan sisa gaji sama intensif dokter spesialis. Itu yang sekarang kita duduk di sini. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Kalau dokter spesialis, tenaga honor meminta hari ini untuk dibayar, itu sampai kapan tidak akan bisa kita tunggu.
Sedikit, Pak Sekda. Saya pikir ini hanya sebagai statement omong kosong saja menurut saya. Retorika yang tidak mendasar, ya kan? Ada juga yang benar, ya kan? Tetapi terkait dengan urian-urian itu, bukankah uangnya itu yang sudah kita sepakatkan itu ada sesungguhnya uangnya? Tetapi karena uang itu dialihkan kepada proyek-proyek orang-orang tertentu ini, sehingga terabaikanlah kewajiban-kewajiban. Ini saya punya data. Ini rumah sakit ya? Rumah sakit apa itu? Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khusus ditandatangani oleh direktur nih. Kita anggarkan loh, direktur. Jadi apa yang disampaikan Pak Sekda tadi bertolak belakang dengan faktanya. Artinya uang ini digunakan ke tempat lain. Coba cek kegiatan-kegiatan proyek-proyek di dinas-dinas tertentu itu, ya kan? Memang dalam hal ini, sebagaimana yang sampaikan si Dharma tadi, Pak Dharma itu benar bahwasanya ini sudah dianggarkan dengan hitungan-hitungan rincian-rincian itu. Kita sepakati bersama DPR dan uangnya ada. Apalagi kita ketahui bersama, selalu daerah kita mendapatkan reward. Nah, seharusnya dengan reward itu bagaimana mensiasati terkait dengan honorer kesehatan, guru, cleaning service, dokter spesialis, ini seharusnya menjadi prioritas Pak Sekda. Oleh karenanya, itu hanya retorika yang tak mendasar itu menurut saya. Oleh karenanya, sebagaimana yang disampaikan Bu Salihati tadi, bagaimana mensiasati itu. Kami juga punya data loh, berapa paket-paket itu, proyek-proyek di dinas PU, di dinas ditanggungan sosial, UKM, itu terbayar. Tapi kok ini yang menjadi kewajiban tidak terbayar? Ini kami selaku anggota DPR yang ikut mengesahkan sangat menyesalkan ini. Ini bagaimana nasib masyarakat kita di bawah itu? Yang hari ini ditolak 50-an orang pagi ini Pak Sekda. Ini Pak Sekda harus bisa sampaikan ini saudara wali kota. Wali kota enak-enak saja dia pergi keluar daerah dengan euforianya, sementara masyarakat menjerit di sini. Waduh, kacau kita. Tolong sampaikan ini. Jadi jangan ada alasan-alasan tidak ada uang. Ada uangnya. Hanya persoalan 8 miliar, 4 miliar. Tapi dibayarkan proyek puluhan miliar. Kami tahu. Kalau kami nggak tahu, bodoh lah kami sebagai anggota DPR yang punya fungsi pengawasan. Jadi nggak benar ini statementnya itu semuanya. Ya, jadi begini. Kalau tadi Pak DPR berbicara teknis tentang execution uang, itu kan dilakukan uang. Tapi saya dalam konteks tentang bagaimana melihat situasi anggaran, ya seperti itu. Baik Pak Sekda, kalau memang di situ kendalanya, kita panggil Pak Kaban. Ya silakan. Saya kan Pak sudah. Kaban, Pak Wali Kota di sini. Malah saya bilang hari ini, kalau Kadis Keuangan sudah tidak mampu mengelola keuangan, saya minta mengundurkan diri. Kalau saya lihat wali kota juga tak mampu, sudah tak mampu. Seharusnya Kalau dia yang mundurkan diri. Dharma juga dalam hal ini, dia sudah tidak mampu mengelola dan melakukan hal ini, ya silahkan mengundurkan diri, dan masih banyak orang yang bisa bekerja di sini. Jadi saya pikir jangan dipertahankan jabatan kalau membuat orang menjadi tidak nyaman. Nah, jadi ini saya sampaikan dengan tegas, ya, untuk bagi pejabat-pejabat siapapun ya di lingkungan pemerintahan kota, jangan memaksakan kehendak dan membuat pemerintahan ini sudah tidak nyaman. Jadi Dharma termasuk Maksudnya memaksakan kehendak dalam hal yang mana ini? kalau dalam pengelolaan masing-masing SKPK sudah tidak beres, ya sudah, silahkan berikan ke tempat yang lain. Seharusnya tidak harus begitu Pak Sekda. Pimpinan juga harus bijaksana, evaluasi dong. Jangan menunggu orang mundur diri. Nah, jadi tapi ini tegas. ini kan saya ya dalam hal ini kan sudah membuat langkah-langkah ke depan. Tentu apa yang menjadi persoalan ini yang berkembang hari ini, saya sebagai Sekda akan melakukan evaluasi. Besok saya demo ya sendirian ke rumah ke kantor DPR itu. Kalau begitu ke kantor wali kota ini. Kita pertanyakan ini semuanya. Karena semua anggaran itu sudah disahkan itu semua. Di mana kan uang itu?
harus kita pertanyakan ya. Berarti ketegasan Pak Sekda, kami kan dari masyarakat nih Pak, ingin mempertanyakan tadi kepastian sisa honor para nakis-nakis kita ataupun cleaning service kita yang di 2024 sudah Bapak pastikan tidak bisa dibayar pada bulan Januari ini Pak? Belum bisa. Belum bisa. Kenapa? Karena kita harus mengikuti mekanisme keuangan. Jadi bagaimana solusinya Pak ini nanti untuk mengatasi para nakis kita kalau mereka itu nanti mengadakan aksi? Ya, kita para kadis atau dirut, kemudian sekretaris membangun komunikasi kepada mereka. Yang jelas eksekusi keuangan ini nggak bisa kita lakukan dengan kehendak kita karena ada aturan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang namanya perluan utang, yang namanya utang itu harus ada melalui mekanisme. Ya, harus. Jadi nanti akan kita buat perluan utang. Dan situlah payung hukum keuangan bisa mengeksekusi pembayaran. Begini Pak Sekda, saya potong sedikit. Sudah saya sampaikan, kita di sini kan mencari solusi. Ya. Faktanya kan sudah disahkan, uang sudah dikeluarkan. Kecuali yang sisa 4 bulan itu tidak dianggarkan di perubahan. Betul, Nah, secara kita angka dan mencari. dokumen itu ada. Cuma secara fisiknya keuangan kita nggak cukup. Oke, kemana uangnya itu? Kita kan punya defisit. Divisi pun tak terbayar, yang 22 banyak tak Utang terbayar. kita 2022 itu uang 2023 yang kita bayar. Pak Sekda. Harusnya kan sekitar ini kan menjadi prioritas Pak Sekda. Ya, cuma jadi inilah yang Jangan perlu. didahului, Tinggal itu yang kita perbaiki sistem ke depan. Artinya ada skala prioritas. Nah di sini dirut, sekretaris tentu memiliki di mana kepentingan-kepentingan yang urgen. Ada skala prioritas pembayaran yang harus diutamakan. Nah, ini yang menjadi evaluasi di ke depan. Masih itu aja tuh. Pak Dharma, yang 352 juta ini untuk apa ini juga belum dibayar nih, dokter spesialis kontrak ini. Ya, jadi kalau 320-an itu per bulannya untuk spesialis. Udah dibayar nih? Belum. Yang sisa ini kan? Yang Yang di belum perubahan juga. belum. Waduh. September, Oktober, November, 5 bulan Pak. Sama. 4 bulan. Dokter spesialis patologi klinik ini juga? Sama, Pak. Waduh. Yang sekarang ini kan yang seluruh spesialis yang mogok sekarang. Kalau para medis udah kemarin kan 2 bulan itu kan? Iya. Kerja ini kan? Tapi Pak Wali, Pak Wakil, masih ada beberapa juga yang tidak hadir. Saya sudah cek tadi ke bawah. Ada yang hadir, ada yang tidak. Para medisnya. Cleaning service-nya, karena mungkin ya Persib, mereka Persib. sudah saya cek tadi ke bawah. Jadi saya sudah sampaikan tadi, kita duduk di sini kan mencari solusi. Bagaimana tuntutan yang disampaikan oleh nakes dan spesialis tadi bisa diselesaikan. Jadi kalau langsung Pak Sekda bilang nggak bisa, jangan. Kalau bisa. kita perlu panggil Pak Kabas. Jadi Saya mau begini, dengar penjelasan dia. Jangan nanti saya bilang bisa, ternyata nggak bisa. Hari ini saya berbicara tidak bisa. Kenapa? Karena saya tahu bukan sebut uang. Karena ini sudah tahun berjalan, kita harus menggunakan anggaran terus berjalan. Oke, bagaimana dengan yang mogok ini? Bagaimana mensiasatnya pemerintah Ya. meyakinkan orang ini bisa Sekarang bekerja? kan tinggal komunikasikan kepada mereka, solusi ada enggak? Kan begitu. Nah, yang dibayar itu apa? Kan kita ada hak dasar. Sebagai PNS ada hak dasar. Kalau yang namanya tunjangan itu bukan hak dasar. Apakah gara-gara tunjangan itu mereka tidak bekerja? Di faktanya hari ini Ya makanya ini yang ditanyakan. Saya sebagai sekda, tupoksi saya bagaimana menegakkan kewajiban PNS. Kalau dia tidak bekerja sebagai PNS, saya punya kewenangan. Tapi kalau dia punya juga gara-gara tunjangan nggak dibayar, nanti kita akan aturnya. Tapi kalau gajinya nggak dibayar sebagai PNS, nah itu mungkin. Oke, lantas dengan dasar itu mereka ambil sikap tetap mogok. Bagaimana pelayanan dengan terhadap kesehatan masyarakat kita? Ya ini kita akan bertemu ini. Nah, saya akan bertemu dengan para dokter dan tadi sebenarnya saya ditelepon oleh RSUD ya bertemu dengan dokter. Bu Direktur bisa nggak hadirkan semua dokter itu selagi kita di sini? Ini mumpung kan ada Pak Wakilnya, ada Pak Sekda nih. Pak Wali Kota ada nggak? Karena gini Pak Sekda, saya harap juga
persoalan ini jangan bebankan mutlak kepada mereka karena kapasitasnya sebagai apa untuk memerintahkan juga Ya. saya pikir terbatas. Ini harus wali kota ini langsung. Jangan Karena wali ketika kota tidak- permasalahan ini Bu Dirut. Pak Sekda dibebankan. Jadi kalau nggak ada wali kota, karena tadi pengakuannya adalah jabatan tertinggi, ini harus bisa memanggil mereka. Ada ruangan, coba kita konfirmasi langsung. Kami yang hadir ini wakil rakyat loh Pak Sekda. Bukan Ya. kaleng-kaleng kami ini. Saya sebenarnya tadi kan mau ketemu dengan DPR, ya. Kalau mereka sudah apa? Coba, Sudah Pak jelaskan. sini, tolong Bu Dirut dipersiapkan. Ini aja Bu, sudah hati saya pikir. Langsung Pak Sekda perintahkan itu. Coba, jangan kami. Kalau bisa Pak Kabar dipanggil. Saya mau mendengar